Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 4, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat selalu. Dan anak-anakku, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anakku, kita akan membahas bersama buku Bupena 4C ya, halaman 63. Ayo berlatih kerjakan soal-soal berikut. Nah, ada soal A sampai C. Kita mulai dari soal A. Segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dinamakan titik-titik. Jawabannya kalian bisa memilih di bawah, yaitu adalah yang paling tepat adalah sumber daya alam. Sumber daya alam. Nomor B, sekarang kita membahas nomor B. Tanaman kelapa banyak dibudidayakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah titik-titik. Nah, jawaban yang paling tepat pilihannya adalah pantai utara Jawa. Nah, jadi anak-anakku semuanya di daerah pantai utara Jawa ya, banyak kita jumpai pembudidayaan tanaman kelapa. Nah, kalau pohon teh di daerah mana? Kalau pohon teh biasanya dibudidayakan di daerah pegunungan ya, anak-anakku. Betul. Selanjutnya nomor C. Dari ketiga pulau berikut, yaitu Jawa, Bali, dan Kalimantan, pulau yang memiliki sumber daya hasil hutan paling banyak adalah titik-titik. Jawabannya adalah yang paling betul Kalimantan. Nah, jadi Kalimantan ini adalah pulau yang paling banyak menghasilkan memiliki sumber daya hutan. Bahkan Kalimantan ini menduduki peringkat kedua sedunia, anak-anak ya. Yang nomor 1 hutan yang paling banyak adalah ada di negara Brazil. Nah, kita lanjutkan ke nomor D. Daerah di Indonesia yang membudidayakan perkebunan coklat adalah titik-titik. Nah, perkebunan coklat anak-anak ya. Perkebunan coklat ini adanya di daerah yang D, Madura ya, di daerah Madura anakku ya, di daerah Madura. Nah, Madura ini sana cukup banyak coklat yang diolah. Nah, kita tahunya coklat sudah menjadi bahan makanan ya, baik berupa minuman maupun snack ataupun cemilan coklat. Nah, padahal coklat itu berasal dari sebuah buah yang bisa dibudidayakan oleh manusia. Nah, kebanyakan di daerah Madura. Di Jawa ada enggak? Juga ada di Jawa. Nah, kemudian kita lanjutkan nomor E. Daerah di Indonesia yang membudidayakan tanaman jagung adalah titik-titik. Nah, tanaman jagung ini jawabannya yaitu adalah di daerah Salatiga, anak-anak. Nah, Salatiga ini letaknya di Jawa Tengah. Salatiga ini timurnya dari Semarang ke timur ya. Kemudian agak ke selatan di sana ada kota Salatiga, di mana di sana banyak sekali pembudidayaan tanaman jagung. Nah, tanaman jagung sendiri biasanya dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Kemudian nomor F, hasil hutan yang diproduksi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah yaitu kayu cendana. Nah, kayu cendana ini di sana itu berasal dari kebanyakan hasil dari produksi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya nomor G, udang dan ikan bandeng banyak dibudidayakan di daerah. Jawabannya yang paling tepat adalah daerah pantai. Nah, jadi kalau kita bermain atau mengunjungi di daerah pesisir pantai, kita akan banyak menemukan empang maupun tambak ya, pembudidayaan udang dan bandeng. Nah, kalau di Kota Pekalongan ada di Selamaran, kemudian ada juga di daerah Panjang ya, ada di daerah Slumpret,
Degayu ya, juga ada beberapa pembudidayaan hasil udang dan ikan bandeng. Kemudian H, daerah yang memiliki padang rumput luas, nah biasanya dimanfaatkan untuk beternak hewan, yaitu jawabannya adalah kuda. Nah, kuda ini biasanya diternakkan di daerah yang memiliki hamparan rumput yang luas, karena kuda membutuhkan makan, yaitu rumput anak-anak ya. Nah, sedangkan peternakan kuda ini yang cukup terkenal kalau di Indonesia itu ada di di daerah Sumbawa ya, di daerah Sumbawa. Di sana juga banyak terkenal pacuan kuda atau balap kuda. Nah, di sana di daerah Sumbawa itu kuda-kudanya bagus sekali anak-anak. Nah, selanjutnya nomor I, hasil laut yang dimanfaatkan untuk bahan perhiasan adalah hasil laut yang dimanfaatkan untuk perhiasan adalah titik-titik. Jawabannya adalah mutiara. Jawabannya adalah mutiara. Nah, mutiara ini adalah hasil laut yang berada di dalam kerang anak-anak ya, yang berada di dalam kerang. Itu dijadikan manusia sebagai bahan perhiasan, baik biasanya berupa anting maupun berupa kalung. Itu adalah mutiara yang biasanya warnanya putih, harganya mahal karena mendapatkannya juga susah. Kemudian yang nomor terakhir, nomor C, alasan tanaman lada dibudidayakan karena bermanfaat sebagai, jawabannya adalah bumbu dapur. Nah, jadi tanaman lada itu dibudidayakan manusia karena bermanfaat sebagai bumbu dapur atau tanaman lada. Kalau sini namanya bawang merica ya. Nah, biar rasanya agak pedas dan hangat anak-anak semuanya. Nah, demikian pembahasan 10 soal pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat anak-anakku. Kalian bisa meneruskan membaca halaman 63 dan halaman 64. Di situ ada peta hasil bumi dan laut di Indonesia anak-anak. Peta hasil bumi dan laut di Indonesia. Di situ sudah ada keterangan gambar-gambarnya lengkap. Ya, ada keterangan mutiara, udang, ikan, tuna, rumput laut, minyak kayu putih, kelapa sawit. Di situ sudah ditaruh di beberapa gambarnya, ada di beberapa pulau yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat gambar persebaran pulau di Indonesia, itu ada pulau-pulau besar, diantaranya ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, ya, Pulau Papua, nah, itu ada beberapa. Kemudian Pulau Maluku, ada beberapa pulau yang cukup besar di Indonesia. Nah, silakan kalian bisa baca lebih dalam lagi. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Semoga kita selalu sehat selalu dan segera kembali normal kembali, dan semoga diangkat virus COVID-19 dari muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.